Bapak Ibu CGP hebat yang saya hormati, tibalah saatnya kini kita masuk pada sesi diskusi pada elaborasi pemahaman modul 3.1. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu ajukan atau tuliskan di LMS, saya sudah baca, saya sudah identifikasi dan kelompokkan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya membagi menjadi 5 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Haruskah kita menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Jadi pertanyaan ini ada kaitannya dengan modul 1.4 disiplin positif. Menurut saya, iya, dalam pengambilan keputusan kita harus menerapkan disiplin positif. Ya, atau dengan kata lain, sangat penting menerapkan disiplin positif dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan, khususnya pada pemahaman 5 kebutuhan dasar manusia yang membuat manusia berperilaku. Seseorang berperilaku karena ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar. Ini yang perlu dipahami, karena 5 kebutuhan dasar ini tentu akan mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Selain itu, juga perlu kita mempertimbangkan 5 posisi kontrol dalam materi budaya positif, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer. Tentu dalam hal ini idealnya kita semua bertindak sebagai manajer. Sebagai manajer, mudah-mudahan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang tidak kalah menariknya dari pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, saya bacakan. Apakah pengambilan keputusan hanya berdasar pada ketiga prinsip ini? Bolehkah kalau membuat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Saya berpikir bahwa 3 prinsip pengambilan keputusan dalam modul kita ini, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Apakah hanya ini? Mungkin tidak hanya 3 prinsip ini saja. Berdasarkan literatur yang lain, Bapak Ibu tentu boleh membuat prinsip yang baru jika diyakini dengan prinsip tersebut, maka keputusan yang kita ambil semakin efektif. Saya pikir demikian jawaban saya tentang pertanyaan nomor 2, Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang nomor 3 atau pertanyaan ketiga. Apakah yang menjadi dasar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan? Bapak Ibu, yang mungkin dimaksudkan di sini oleh penanya yaitu 4 paradigma dilema etika. Ya, jadi berdasarkan materi kita ada 4 jenis paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 4 paradigma inilah yang
mempengaruhi keputusan yang termasuk kategori dilema etika, yaitu benar lawan benar. Ini menurut modul kita dan dipandang efektif dalam pengambilan keputusan yang termasuk dilema etika. Kemudian pertanyaan keempat, dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, ketika kita telah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, dan ternyata ketika ada klarifikasi, ada yang mengelak, tidak merasa ikut terlibat, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, kita harus mempertimbangkan penentuan orang yang terlibat dalam situasi tersebut sebagai langkah kedua dalam pengambilan dan pengujian keputusan, tentu memiliki dasar dan bukti yang kuat. Seseorang bisa saja mengelak dari itu, walaupun sesungguhnya keterlibatannya nyata dan terbukti, sehingga masuk golongan orang yang tidak bertanggung jawab. Jika terjadi hal yang demikian, maka yang dilakukan adalah tetap menjalin komunikasi, memberitahukan keterlibatannya. Saya pikir demikian jawaban saya berkaitan dengan pertanyaan yang keempat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini tidak kalah menarik, luar biasa. Bagaimana mengatasi bujukan moral yang notabene sudah terjadi secara sistemik dalam lingkungan kerja kita? Mengatasi bujukan moral yang notabene sudah terjadi secara sistemik dalam lingkungan kerja kita adalah dengan memberitahukan dan mengingatkan bahwa dia berada pada jalan yang salah, yang bisa menjerumuskan hidupnya dan juga menjerumuskan keluarganya, dan bisa dikeluarkan dari pekerjaan, bahkan bisa masuk dalam penjara. Oleh karena itu, meminta agar tidak melakukan atau mengulanginya lagi, karena sesuatu yang busuk akan tercium juga, bisa lolos di dunia, tetapi yakinlah di akhirat kelak tidak akan lolos. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bujukan moral yang notabene telah terjadi secara sistemik di lingkungan kerja kita. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu CGP hebat, demikian jawaban saya.